Pembunuh ini sangat gila. Misi dia adalah bunuh target di depan pengadilan. Pada saat yang sama, target hanya beberapa ratus meter dari lapangan. Ada juga banyak polisi bersenjata yang bertugas jaga. Di sekitar pengadilan dikelilingi oleh hampir 20 jalan. Tidak ada yang boleh dekat. Ada juga helikopter, bahkan satu lalat juga tidak boleh terbang lewat situ. Tindakan pencegahan ketat, tetapi ada kereta yang lewat. Ini adalah pembunuh bayaran. Selalu ada cara tak terduga untuk membunuh orang. Suatu hari, dia pergi ke ring tinju. Target kali ini adalah seorang wanita kaya. Tapi bunuh orang di sini tidak ada manfaatnya. Dia mencari manajer di sini. Manajer mendapatkan uang pasti tidak akan menolak dia. Tapi ketika naik ke ring, dia hanya diam. Kau pikir dia adalah orang BG? Menunggu wanita itu melihat ke arah dia. Sekarang pertandingan baru dimulai. Setelah berapa tinju yang keras, dia sudah menang. Kebetulan pembunuh ini juga mendapatkan penghargaan wanita kaya itu. Dia secara aktif mengundang si pembunuh ke rumahnya. Ingin tidur dengan dia. Pembunuh ikat tangan wanita itu. Wanita kaya berpikir pembunuh bayaran ini sedang ingin mainkan sesuatu yang menarik dengannya. Tidak menyangka dia keluarkan racun tetrodotoksin. Langsung suntik ke leher. Racun ini sangat kejam. Melumpuhkan otot. Dan dia masih sadar. Wanita kaya putus asa, mulai menangis. Lalu, pembunuh keluarkan satu pistol dari sepatu dia. Setelah bunuh semua penjaga di lantai bawah, pembunuh balik ke kamar. Mulai tanya wanita itu dengan lembut. Kata sandi laptop. Keesokan hari, polisi datang ke KTP. Melihat wanita kaya sudah mati. 10 jari dipotong. Agen kulit hitam merasa ada yang aneh. Permata berharga masih ada. Juga tidak bawa uang. Sengaja menyimpan di sini. Satu gambar misterius. Apa tujuan pembunuhnya? Balik ke kantor polisi. Teknisi membuka email wanita kaya itu. Melihat wanita ini ada hubungan dengan kelas atas. Dan pada saat itu, Alex juga melihat pembunuh ada tinggalkan sesuatu di gambar itu. Ada tulis nama perusahaan punya orang paling kaya di sini. Sepertinya, pembunuh sengaja diungkap. Target berikutnya. Seperti yang diharapkan dari seorang pembunuh mesum. Sangat arogan dan angkuh. Alex langsung pergi ke perumahan punya orang kaya itu. Tidak menyangka security kasih tahu di sini sangat aman. Diuji paling ketat di dunia. Lalat nyamuk tidak bisa terbang ke dalam. Jadi jelas tidak butuh polisi. Tapi pada saat itu, ada suara bel. Pada saat yang sama, tekanan air turun tajam. Dan itu adalah pembunuh bayaran. Dia sudah masuk ke dalam. Dia masuk ke dalam perusahaan melalui pipa air. Lalu dari dalam pipa lari keluar. Ganti pakaian dan masuk ke dalam ruangan target. Satu security melihat jejak kaki yang aneh. Tapi belum bisa melakukan apa. Sudah pingsan. Agen Alex mendengar suara. Langsung ikuti pembunuh bayaran. Dengan cepat, dia menemukan ruangan pembunuh sedang sembunyi. Taruh tangan di belakang. Pembunuh perlahan lepasin pistol. Tapi pada saat itu, dia melemparkan bom ke arah Alex. Menunggu Alex bangun. Dia sudah kabur. Dan Thomas mendengar suara meledak. Kebetulan pembunuh sedang melarikan diri. Sekarang dia terluka. Thomas perlahan menuju ke depan. Tiba-tiba ada suara meledak lagi. Akhirnya, pembunuh keluar dari pipa air lagi. Apakah seorang pembunuh bayaran mesum seperti ini? Bagaimana dia bisa gagal dalam misi seperti itu? Setelah bersihin luka,
Dia memutuskan untuk target selanjutnya adalah Thomas dan Alex. Di sisi lain, Alex mencari ke target pembunuh, orang kaya nomor 1 di kota ini. Ingin mencari tahu sesuatu darinya. Tapi dia juga tidak tahu kenapa pembunuh ingin membunuh dia. Petunjuk yang terputus. Tapi yang Alex tidak tahu adalah, belum tunggu dia menemukan pembunuh bayaran, dia sudah mencari ke Alex. Harus mengatakan istri kau sangat cantik. Duduk di sana. Terlihat sangat menarik. Pada saat itu, Alex sudah hilang istri tercinta. Bahkan istri dia. Bahkan di pemakaman dihina. Hal ini membuat Alex sangat marah. Di hari berikut, Alex mencari ke orang ini untuk minta bantuan. Gunakan bukti penting di tempat kejadian. Untuk kondisi perdagangan. Menemukan satu-satunya. Bisa buat racun Tetex. Karena pembunuh bayaran telah menggunakan racun ini. Bunuh wanita kaya itu. Dengan cepat, Alex melihat kamera di rumah orang ini. Melihat no plat mobil punya pembunuh itu. Setelah melalui GPS. Melihat mobil sedang ada di tengah kota. Namun 30 menit kemudian, CEO punya perusahaan juga datang. Pengadilan punya kota membuat laporan. Jelas bisa melihat. Pembunuh itu sedang dekat sini. Namun pengadilan telah menutupi 20 jalan. Semua terkendali. Spesial pembuangan bom di sekitar pengadilan. Polisi jelas tidak biarkan binatang kecil lewat sini. Tapi pada saat itu, suatu kereta lewat situ. Dan pembunuh bayaran ada di kereta. Telah pasang sistem kontrol kereta. Lalu, pintu kereta perlahan buka. Pembunuh keluarkan sesuatu. Ternyata itu adalah pistol ukuran gede. Arahkan ke pengadilan sangat dilindungi. Dengan cepat membunuh CEO. Dia buru keluar dari kereta. Lalu masuk ke parkiran. Nyetir ingin keluar dari sini. Tapi pada saat itu, ternyata Alex sudah menunggu di sini. Melihat pembunuh lari. Satu teater terbengkalai. Dia tidak peduli luka rekan. Langsung ikuti dari belakang. Tidak menyangka baru masuk ke dalam. Diserang oleh pembunuh. Kedua mulai perang sampai mati. Tapi karena Alex terluka, dengan cepat jatuh ke posisi lemah. Pembunuh ambil kesempatan itu dorong dia jatuh ke tanah. Lalu bangun. Injak luka dia. Saat itu, Alex tidak bisa melawan lagi. Dia ingin suntik racun untuknya. Ingin bunuh dia. Di saat bahaya, Alex tiba-tiba keluarkan pisau. Tusuk ke tubuh pembunuh gila ini. Lantai teater jatuh. Mereka berdua hampir jatuh. Untungnya Alex pegang tongkat besi. Di bawah provokasi dia bunuh pembunuh bayaran. Alex sekarang tidak bisa menahan lagi. Di saat bahaya, Alex menggunakan ikat pinggang untuk ikat tangan. Tiba-tiba Thomas muncul dan tarik dia ke atas. Kalian berpikir semua selesai di sini? Belumnya Gus. Bos sedang nyantai tiba-tiba mendapatkan panggilan telepon. Dan itu adalah Alex. Ternyata dia tahu bos perusahaan itu belum mati. Karena di tangan bos ada pakai cincin yang gede. Saat orang turun ke pengadilan Alex tidak melihat ada orang pakai cincin itu. Jelas. Semua diatur sama bos perusahaan. Mengatur kasus pembunuhan. Dia mencari pengganti. Ternyata 1 tahun yang lalu. Perusahaan menghadapi bahaya. Bos berencana menggelapkan dana publik. Karena tidak mau ditangkap. Jadi bunuh semua orang yang tahu. Tiba-tiba, semua agen khusus datang ke rumah bos perusahaan. Karena Alex tahu. Asistennya menggunakan nama bos untuk kirim narkoba. Jadi bekerja sama dengan polisi setempat untuk menangkap mereka. Asisten karena ingin mendapatkan bantuan. Jadi sudah mengakui sama bos. Lalu,
Polisi menuju ke arah sofa. Melihat ada sekotak narkoba. Dengan hukum di arah situ, kejahatan ini akan dibunuh. Tidak, bukan punya saya. Dan Alex akhirnya bisa balas dendam untuk istri. Juga berhasil habisin orang jahat. Sekarang dia hanya ingin pulang ke rumah.